Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Sekarang kita mau lakukan review atau lebih tepatnya long term review untuk ASRock Desk Mini X300 yang saya beli itu di 22 Agustus 2023 ya. Sekarang itu 1 Desember 2024 pas video ini dibuat. Jadi waktu di 2023 itu saya beli unitnya ASRock Plus sama dengan prosesornya Ryzen 5 Pro 5600G ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau beli itu pastikan dulu BIOSnya udah support, udah diupdate. Karena kalau masih yang stok yang belum diupdate itu dia nggak support Ryzen 5 Pro 5600G gitu. Jadi ntar layarnya blank gitu. Jadi harus dipakai prosesor lama, diupdate dulu gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya mau beli, kalau bisa minta ke penjualnya untuk BIOSnya di make sure udah diupdate dulu. Karena itu yang saya lakukan waktu saya beli, saya tanya ke penjualnya ini, dia udah support belum? Udah diupdate BIOSnya. Oke. Saya juga beli RAM itu yang 16 GB kali 2 ya, yang Tim Elite SODIMM 3200 MHz, ini PC 2600. Oke. Ya, itu tadi. Dan kemudian nanti di video ini ada banyak ya, sampai saat saya mulai part 1 ini saya udah bikin sampai part 5 karena ini emang panjang. Ini mencakup waktu pertama saya beli gimana, setupnya gimana, dan kemudian apa saja yang saya lihat ada kekurangan, kemudian saya coba modifikasi. Bukan berarti langsung pasti berhasil, nanti kelihatan di sini ya kenapa partnya banyak. Karena awalnya oh ini kurang, pas dikasih yang ini ternyata gagal, nggak bisa, ganti lagi. Jadi ini kayak perjalanan saya selama setahun ini berusaha untuk membuat si Desk Mini X300 ini sesuai dengan kebutuhan saya ataupun untuk umum. Karena kan dia emang form factornya SFF ya, sebenarnya bukan, mungkin bisa dibilang SFF masih agak kegedean ya, dia tuh lebih kecil lagi, jadi dia tuh lebih mirip mini PC, tapi mini PC juga kan kecil banget, jadi apa ya, di tengah-tengah lah dia itu ya. Nah otomatis kalau casingnya kecil, yang paling jadi masalah adalah airflow kan. Walaupun kita mau kasih kayak apa fan CPU yang gede banget ya, belum tentu menyelesaikan masalah karena banyak komponen lain yang juga panas di dalamnya karena casingnya kecil kan. Itu dia yang jadi masalah, apalagi karena kita hidup di udara tropis gitu. Kalau pas lagi siang panas banget itu bisa pengaruh gitu ya. Nah oke. Kemudian jadi nanti pertama kali yang saya lakuin setelah ini semua udah diinstal gitu ya, udah jalan, udah running, kemudian yang pasti saya beli pertama kali itu adalah apa namanya ya, RAM heatsink sama apa, NVMe heatsink. Karena NVMe ya kalau yang bagus langsung Samsung gitu ya, Evo, tapi saya belinya itu yang merek Vigen, dan itu cepet, cuman panas banget gitu ya. Ini modif pertama yang saya lakukan ya. Jadi saya beli apa namanya, heatsink untuk SODIMM RAM dan heatsink untuk NVMe. Sama di situ ada, di meja itu ada speaker ya. Karena memang si Desk Mini ini dia nggak ada speaker. Jadi kalau kita tahu komputer zaman dulu kan begitu dinyalain bunyi tit gitu. Nah ini nggak ada bunyinya. Saya cuma pengen ada bunyinya, atau bahkan sama kayak si Dell itu ya, bahkan dia bisa keluar suara dari sound card itu keluarnya di speaker juga. Tadinya saya pikir bisa gitu, walaupun speakernya kecil nih ya. Cuman apa, ini nanti mau dicoba dulu. Dia bisa keluar, karena keluaran speaker ada pinnya. Cuman saya nggak tahu pinnya itu ininya berapa. Nah itu ya, yang lempengan tembaga itu untuk heatsink untuk RAM, karena saya nggak ketemu yang untuk RAM itu, dia yang tebal itu nggak ada ya. Waktu itu saya cari nggak ada. Nah kemudian yang ini adalah antena WiFi. Jadi karena kan memang dia kalau beli yang paketan udah ada, tapi ini saya pengen beli sendiri supaya yang pasti lebih murah dan bisa
sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kita mau antenanya yang panjang, yang gede, yang dB-nya berapa atau yang gimana gitu kan. Jadi sebenarnya sih ini saya pertama beli yang murah dulu karena saya pengen tahu seberapa bagus gitu ya keluaran sinyalnya dan apa namanya? Karena kalau saya lihat itu antena itu terlalu luas ininya, rentang harganya karena kita nggak tahu nih mana yang bagus mana yang enggak gitu kan, walaupun mungkin yang paling gampang itu adalah ya tinggal beli yang bermerek gitu kan. Cuman kayaknya antena sih nggak ada gitu yang bermerek kecuali bawaan gitu dan itu jarang dijual terpisah kecuali bekas gitu ya. Nah, eh ini adalah si itunya, baut-bautnya yang kecil-kecil itu emang rada ribet, rese, susah nyarinya ya. Oh sama itu lagi itu adalah M2 card untuk WiFi ya, Intel AX. Jadi yang dia bisa apa ABGN, AC sampai AX kalau nggak salah sih ya. Jadi apa untuk si WiFi-nya dia karena emang eh, saya waktu beli barebone banget gitu ya, paling cuma prosesor aja sama kemudian nambah RAM gitu ya. Yang udah paketan udah lengkap juga ada, cuman harganya jauh lebih mahal dan kita nggak bisa milih sendiri. Mungkin kadang-kadang dia pakainya Realtek, Broadcom atau apa. Saya lebih prefer Intel karena lebih compatibility-nya lebih bagus gitu ya. Nah, ini dia dipasangnya di bawah. Tadi saya agak-agak concern karena masalah panas ya. Pas di bawahnya NVMe. NVMe apalagi yang si Vision ini kan panas banget kan. Nah, dia udah kena gitu apa pengaruh apa enggak antara sama performanya gitu ya. Jadi turun atau apa gitu kan karena dia apa kena panas dari atas gitu ya. Nah, kemudian nanti ada masalah lagi yang paling rese ya. Itu adalah nyambungin kabel karena kan soketnya tuh kecil banget. Dan soketnya tuh apa ya? Gampang geser-geser. Jadi kalau kita mikir, oh ini tuh udah tepat, ternyata bukan. Dia agak geser ke bawah sedikit baru dimasukin cetak bunyi. Dan masalahnya lagi, karena kan dia kecil, dia gampang rusak gitu. Jadi kalau pas kita pasang, cetok. Kalau misalnya pas, itu udah enak banget gitu ya. Tapi kalau nggak pas, kita mau paksain takut masih salah gitu kan. Tapi kalau nggak dipaksain takut nggak bunyi cetek gitu kan. Nah, itu yang paling sering tuh kejadian. Jadi dipaksain rusak. Kalau yang rusak kabelnya nggak apa-apa, bisa beli lagi walaupun repot ya. Tapi kalau yang rusak adalah konektor yang di M2 cardnya, ah itu resek banget kan. Eh, Walaupun tuh mudah-mudahan jarang ya, karena biasanya lebih kuat. Karena makanya mendingan beli kabel yang murah, jadi dia agak gampang rusak nggak apa-apa daripada kan wireless cardnya yang rusak gitu. Nah, di sini di X300 ini udah ada colokan, udah ada keluaran buat kabel sama antenanya gitu. Jadi tinggal buka aja cutoutnya gitu ya dari bagian belakangnya itu. Dan di sini saya masih pakai heatsink sama kipas yang stok dari AMD ya. Dari AMD soket AM4-nya itu jadi masih stok semuanya. Kalau RAM itu yang udah ganti tadi ya pakai tim sodim atau apa sih namanya tadi saya lupa. Kemudian RAM itu yang nanti kita mau kasih tambahin heatsink yang tadi dari tembaga. Walaupun kayaknya emang ngaruh gitu ya cuman tembaga gitu doang ya. Tapi nanti kita akan lihat ininya gimana. Perjalanan saya mengupdate-nya gimana. Nah, ini lagi buka cutout yang di bagian belakang itu supaya si kabel dan antenanya bisa keluar gitu ya. Tadi sempat mikir sih, orang notebook aja nggak pakai antena yang batang kan, cuman kabel aja, tapi bisa gitu. Kenapa kita nggak kabel aja gitu kan? Cuman ada kabel mencintai keluar gitu kan? Apa kayaknya kurang bagus dan lagi takut ntar keinjak-injak kenapa kena debu segala macam. Dan lagi kalau namanya dia PC, kalau bukan notebook gitu ya. Dia kan pasti banyak interfernya bukan apa-apa karena kan kalau notebook ditaruh di depan kita, di tangan kita kan. Kalau PC kan pasti taruh di belakang. Ada monitor, ada kamera, ada apa, ada di hard disk eksternal, ada kipas, ada apa gitu. Dan itu pengalaman saya sedikit banyak mempengaruhi sinyal WiFi juga gitu. Jadi saya pikir ya udahlah mungkin kita mendingan pakai antena batangan gitu ya, WiFi yang batangan ini. Karena harganya juga nggak terlalu mahal gitu sih. Jadi saya lupa itu harganya berapa ya.
Coba kita lihat di sini. Karena saya juga nggak tahu waktu itu belinya di mana nih. Antena tuh N-nya 1 apa 2 sih? N-nya 1 kayaknya. Oh, nggak dapet sih, nggak dapet juga. Berarti apa 2? Antena. Nggak ada juga sih. Makanya ini saya lupa dulu. Apa ini dulu belinya jadi bukan baru ya, belinya udah lama dulu pas mau modifikasi router atau apa gitu ya. Tapi kayaknya tadi baru kan ya, kita baru unboxing. Cuman kenapa saya cari nggak ada di sini? Apa dia namanya bukan antena? Nggak mungkin dong namanya bukan antena. Wi-Fi, Pictel. Oh ini nih ada nih. Jadi dia barengan belinya sama Intel AX 200. Udah dapat oh. Jadi beli Wi-Fi card yang Intel AX 200 itu udah dapat antenanya sekalian. Makanya saya cari kok nggak pernah ngerasa beli antena gitu, karena dia udah dapat sekalian sama si ininya, antenanya, gitu sih ceritanya. Jadi makanya tadinya sebenarnya saya nggak terlalu prefer untuk beli antena, bukan karena apa-apa. Bahkan saya nggak terlalu prefer untuk pakai WiFi, karena saya lebih suka pakai kabelan gitu, karena latensinya lebih kecil dan walaupun mungkin ya kalau kita mikirkan 1 gigabit per second dengan misalnya let's say yang AX ya, ABGN AC, AX ya, AX yang paling tinggi kan. AX itu kan theoretically bisa berapa sih? 5 ya, 5 gigabit, 5 gigabit per second. Cuman overall throughputnya, gini deh, kita nggak usah ngomongin tenis deh ya. Saya ngerasa lebih cepat pakai kabelan gitu dibanding pakai WiFi. Dan ini WiFi-nya itu, routernya itu dari jarak dari si komputer ini ke router itu nggak ada 5 meter loh, dan nggak terhalang hal yang heboh-heboh gitu. Jadi bukan karena jaraknya jauh atau apa, saya ngerasa lebih enak aja, lebih cepat aja gitu. Yang gigabit ya, yang 1 gigabit, jadi bukan yang 2,5, 5 enggak. Yang 1 gigabit dibanding dengan yang si AX ini. Nggak tahu, mungkin karena saya ngeset antenanya, antena wifi kurang bagus atau gimana, saya nggak ngerti. Tapi at the end nanti akhirnya saya lebih sering pakai LAN. Karena si wifi itu kayaknya dulu awal-awal ya, entahlah dia sering mati gitu, mati listrik gitu ya, atau sering apa. Kemudian kalau misalnya kegiatannya sibuk, maksudnya tiba-tiba nih ada tamu banyak, dia connect gitu kan, karena di sini free gitu kan. Apa maksudnya nggak pakai pakai sih, pakai password, cuman passwordnya dikasih tahu ke semua orang. Jadi begitu datang, wow, langsung tiba-tiba 10 orang, 20 orang login, terus ntar pergi lagi, ntar datang lagi orang yang lain. Kan lama-lama harus di flash itu kan IP-nya gitu loh. Nah itu yang bikin ribet gitu. Walaupun sebenarnya kalau yang LAN, yang kabel itu sebenarnya juga, cuman kayaknya lebih nggak sibuk gitu. Apa nggak ada yang login logout gitu kan. Jadi dia lebih diprioritasin. Kalau untuk yang IP dia nggak perlu terlalu sering-sering di flash. Bahkan kayaknya sebenarnya nggak pernah sih perlu di flash, kecuali yang WiFi doang yang di flash gitu ya. Kalau misalnya udah penuh banget, ntar tiba-tiba anak saya aja bilang gitu kan, nggak bisa connect ke WiFi, padahal kemarin bisa gitu kan, nggak bisa connect karena ya itu. Padahal saya sengaja udah bikin dedicated, ada 2 gitu ya, dipecah 2 routernya supaya bisa menangani hal itu. Cuman ya tetap aja gitu loh. Nah ini yang saya bilang itu yang paling ribet itu. Udah dong setengah mati, dia colokannya kecil, kabelnya kecil, dan kabelnya kaku gitu ya, nggak lemes, jadi nggak bisa, manuvernya susah. Ini udah lama-lama gitu, kok nggak bisa, kok nggak masuk, kok nggak cetek-cetek gitu kan. Ternyata dong kabelnya penyok. Penyok dikit sih, penyok dikit, cuman tetap aja nggak bisa masuk, karena kan dia toleransinya kecil banget dong, nggak nyampe setengah, mungkin 1/4 mili, karena kecil banget itu diameternya sendiri mungkin nggak nyampe 1 mili kali ya, kecil banget. Kita ngomong diameter dalam loh ya, diameter dalam yang bikin cetak itu yang dalam gitu, luar itu cuman kayak pelindungnya atau apanya lah gitu ya, yang bikin cetak itu yang di dalamnya gitu. Nah ini jadi udah coba kok nggak masuk, apa gua kurang jago apa gimana gitu kan, tetap gitu kan nggak bisa. Jadi 1 bisa, tapi kan kita perlu 2 kan, at least. Apalagi ini udah mau pakai AX gitu kan, MIMO segala macem gitu kan, pakai 1 kayaknya bakal turun banget gitu kecepatannya. Nah ini kan pas masang, jadi gini, gara-gara dia penyok, masuk tapi nggak bunyi cetek.
jadi gampang keluar. Nah itu dia. Jadi udah lama-lama kan udah tahu nih feelingnya, masuk nih, cuman nggak cetek gitu, nggak ngunci gitu kan. Jadinya karena dia kabelnya juga kaku, jadi udah dong digituin aja, ntar cetek keluar gitu kan. Nah itu yang sebelnya, walaupun ini kan desktop nggak dibawa kemana-mana, tapi kan nanti dia ditindih sama NVMe kan. Jadi kalau misalnya ntar lepas ya udah repot ngeluarin casingnya, udah gitu harus cabut dulu NVMe-nya. Itu makanya sebisa mungkin pasangnya udah langsung paten gitu kan. Kayaknya di sini agak-agak lama gitu usahanya untuk bikin dia sampai jalan gitu kan. Iya loh. Nah, ini udah mulai sebel nih kayaknya. Udah mulai sebel gitu kan. Oke, mungkin masangnya jangan di dalam kali ya. Jadi masangnya dikeluarin dulu biar gampang gitu kan manuvernya. Kalau tadi kan yang bisa dimanuverin cuman kabelnya kan. Nah, sekarang kalau kita misalnya keluarin si WiFi cardnya, nah mungkin di sini manuvernya bisa lebih bebas. Bisa jadi lebih tahu nih feelingnya gitu kan. Nah, kalau dipasangnya gini enak nih. Lebih kerasa gitu. Cuman nanti saya sadar sendiri bahwa oh ini emang udah penyok ini dalamnya, nggak bisa ngunci gitu. Ini kan kabelnya ada dua nih. Yang satu itu bagus gitu, yang satu makanya nyebelin kan. Ya sama aja sih. Karena nyebelinnya apa? Yang satu bagus, jadi kalau mau beli kan harus beli dua loh ya, nggak bisa beli satu. Harus beli lagi, belum nggak tahu lagi ntar satu lagi mana yang bagus mana yang enggak, atau mungkin dua-duanya jelek atau mungkin dua-duanya bagus. Sebenarnya sih untungnya si kabel ini nggak ada plus minus ya. Maksudnya either way, ini dua kabel ini bisa dipertukarkan gitu kan, karena ini cuman antena gitu. Cuman si soket super kecilnya ini aja yang nyebelin gitu. Nyebelin dari sininya, dari untuk masangnya, sama nyebelin kemungkinan dia rusak waktu di pengiriman, atau kemungkinan dia rusak waktu dari supplier nyampe ke toko gitu kan. Kita nggak tahu yang mana, karena toko juga cuman bilang ya dicek apaan gitu, orang kecil banget gitu kali dia pakai kaca pembesar ngeliatin semuanya. Nggak mungkin. Jadi itu dia yang masalah. Paling kalau kita misalnya bilang oh nggak bisa nih ini apa balik, ya mungkin ntar kita kirim balik, dia kirim balik lagi ternyata nggak bisa juga gitu kan, udah habis ongkir berapa gitu kan. Itu dia masalahnya gitu. Di sini yang suka dukanya kalau untuk masang wifi itu. Cuman ya itu ya udah usaha setengah mati gini, ternyata akhirnya ntar nggak dipakai juga, karena emang pada prakteknya saya lebih suka pakai kabelan gitu. Ya ini karena emang kebetulan bisa ngurut kabel gitu ya, karena jaraknya deket dari router. Mungkin kalau misalnya kalian yang tempatnya jauh atau mungkin pengen lebih bebas gitu, main ke taman kemana kan, mungkin lebih suka pakai wifi gitu kan. Kalau saya di sini karena emang deket, saya lebih suka pakai kabelan Ethernet gitu ya. Mungkin nanti kalau ntar pindah ruangan atau apa, mungkin ya mau nggak mau harus pakai. Walaupun saya mungkin bisa tetap insist ya ngurut kabel dari Ethernet dari plafon, karena dulu saya sering ngelakuin itu waktu zamannya kabel telepon gitu ya. Zaman-zaman internet masih pakai 08098994 kali gitu ya, masih pakai dial up. Nah, ini saya nggak tahu, saya di sini udah sadar apa belum sih kalau itu sebenarnya yang penyok adalah si soket, bukan soket ya, kabelnya. Kalau soket kan yang di wireless cardnya, yang di kabelnya, tapi tetap pengen usaha gitu. Karena yang satu itu masuk gampang banget, cetek langsung udah selesai gitu kan. Nah yang ini masuk nggak bunyi, jadi berasaan secara lokasi udah masuk, tapi kok keluar lagi gampang gitu kan. Ini saya nggak tahu, ini makanya saya udah nyadar atau belum kalau itu ternyata kabelnya itu penyok gitu, ada yang penyok di ininya, di jacknya. Nah itu dia namanya, di jacknya itu dia ada yang penyok gitu ya. Jadi makanya ini setengah mati ini nyoba-nyoba, karena masih penasaran ini apa kabel yang rusak, atau gue yang nggak bisa, atau jangan-jangan wireless cardnya yang rusak. Nah ini akhirnya oh nyambung deng, oh berarti yang setengah mati itu yang bagus loh, yang masih bagus. Nah ini satu lagi, pokoknya saya ingat ini ada yang nggak bisa deh. Jadi oh ternyata yang tadi nyoba setengah mati itu masih yang bagus loh, masih yang, jadi lihat kan kalau ini susah banget gitu untuk nyolokinnya karena kecil banget. Nah kayaknya di sini nih baru mulai kesulitannya nih, karena kan berarti kita tinggal ngeliat yang di sebelahnya dong. Oh posisinya di sini, karena posisinya nggak pas di tengah loh ya, agak ke bawah sedikit gitu dari si jacknya.
Jadi kalau pas di tengah kok nggak masuk-masuk malahan. Nah, agak ke atas masuk keluar lagi. Kalau agak ke bawah, nah baru cetek bisa. Nah ini udah pas kan karena tinggal ngepasin di sampingnya nih. Cuman kok nggak bunyi-bunyi cetek gitu dia. Nggak stay di di soketnya gitu kan. Nah ini nyoba. Jadi saya baru nyadar tadi. Ternyata yang lama itu masih yang bagus loh. Nah di sini baru mulai sedikit curiga awal-awal gitu kan. Coba lihat dong port yang di wireless cardnya bagus gak sih? Apa dia jelek portnya apa gimana gitu kan? Sebenarnya pengen ditukar, cuman kan tadi masang satu aja udah setengah mati gitu kan. Udah syukur gue bisa dapat satu. Nah ini belum ngelihat, udah belum sih? Belum ngelihat yang di kabelnya tuh. Cek di kabelnya belum diinspeksi secara menyeluruh. Cuman yakin aja, oh yang penting pokoknya di wireless cardnya udah bagus gitu, karena itu yang mahal kan. Kalau kabel kan bisa beli walaupun nyebelin ya tetap aja, tapi jauh lebih murah gitu. Beli kabel apa namanya sih, pigtail ya, pigtailnya doang ini. Tinggal beli. Nah, ini loh ini masuk itu nggak cetek dia. Mas iya loh kan. Itu dia masalahnya. Tapi nggak tahu dia. Ini coba udah nyadar belum? Harusnya udah nyadar sih. Nah, udahlah diurut langsung ke situ lagi, nggak lewatin kipas prosesor gitu kan. Mungkin kalau lebih dekat ke kepala biar lebih gampang kayak tadi gitu ya. Mungkin mau mengulangi kesuksesan yang tadi, mungkin caranya harus nggak di bawah kamera, jadi harus pas di depan mata supaya bisa lebih enak apa gimana ngelihatnya, nggak tahu juga sih. Nah ini karena saya yakin ini. Nah ini baru mulai curiga nih, makanya pakai ngambil kaca besar lagi gitu kan. Kayaknya nih ada yang rusak nih. Tadi kan lihat di wifi card nggak apa-apa. Walaupun nggak yakin kan sebenarnya yang bagus kayak gimana, karena kecil banget itu kecil banget loh. Mungkin harus pakai kaca pembesar yang lebih gede atau pakai mikroskop yang USB itu ya. Cuman saya belum punya. Nah ini nyoba-nyoba sempat sih gelap mata, kepikiran ya udah sih slot tip aja gitu. Cuman kan gila ntar karena ini kabel kaku loh, kaku banget. Kabel kaku, jadi gerak dikit ting pasti slot tip juga nggak bakal kuat nahan gitu kan. Kecuali kalau dilem bakar, jangan terlalu brutal gila apa itu dilem bakar gitu kan. Ya mungkin ya kalau kepepet orang kali ya. Karena kan kalau saya karena emang nggak pakainya cuma kabel Ethernet aja. Jadi ini waktu itu kayak bukan gaya-gayaan sih. Udah ada slotnya, saya nggak dipakai gitu kan. Misalnya emang nanti perlu, misalnya ternyata kabelannya rusak atau gimana, sebentar lagi beli belum datang kan. Ini kayak jadi backup gitu, jadi cadangan. Cuman ya ini dia masangnya itu tidak semudah yang saya kira gitu. Karena kelihatannya kan saya ingat ya dulu saya sering masang motherboard pakai wifi, pakai kabel pigtail ini sama antena wifi. Dulu tuh nggak sesusah ini. Mungkin karena usia kali ya. Dulu tuh kayaknya cepet ya, 30 detik lah paling lama. 30 detik. Jadi nyoba nggak bisa, kiri kanan atas bawah cetak udah dapet gitu. Ini enggak, ini lama gitu. Dan tadi yang bagus saja lama kan. Yang jelek ya apalagi lebih lama lagi dan nggak bakal bisa, orang nggak masuk kok, itu nggak ngunci. Jadi di sini emang yang jadi masalah karena kita selalu mikir kan kayaknya nggak mungkin ya, kita nggak pernah kepikiran kalau si soket kabel itu rusak gitu ya, jacknya itu rusak atau soketnya rusak. Kita cuma coba nggak bisa masuk nih, kayaknya gua nih kenapa nih gua bisa masukin ya, kenapa nggak bisa. Nah ini baru nyadar nih, karena yang saya kasih kaca pembesar sama lampu itu adalah kabelnya nih. Ini baru nyadar nih, karena di kabelnya itu gimana ya, kan karena kecil banget, cuman kelihatan cacatnya sedikit banget kelihatan gitu kan, karena dia cuman kayak ketutup gimana ya, kelipet sedikit gitu ya. Karena saya mikir bisa nih atau enggak mungkin kan di beneran tuh udah nggak mungkin karena udah kecil banget gitu ya. Even waktu itu saya nggak tahu di sini di shoot pakai kamera apa enggak, saya coba pakai cutter, pakai jarum, pakai apa, tetap susah gitu karena dia udah kelipat ke dalam apa gimana, pokoknya udah lost, udah nggak bisa, udah angkat tangan, udah nggak bisa diapa-apain ini si kabelnya gitu kan, masuk nggak bisa, ini nggak bisa. Kemudian nanti ada masalah lain sih yang lebih rese lagi.
Karena ya ini ya si pigtail ini karena emang dia kaku, jadi ya begitulah gitu. Nah ini masih tetap sih. Tadi kayaknya itu cutter tadi saya udah pegang belum? Belum ya. Pokoknya saya ingat ini saya coba-coba pakai cutter gitu ya, dibenerin lagi itu pin yang bengkok di dalam. Cutter sama logikanya sih kalau cutter nggak bisa pakai jarum pentul ya. Cuman cutter lebih tipis deh di apa? Di satu sisi cutter tuh lebih tipis, lebih enak manuvernya karena pegangannya gede. Kalau jarum pentul kan nggak ada pegangannya gitu kan, kecil banget ya, sebatang jarum itu aja. Tadi sih nggak ngambil cutter ya, cuman ya eh, ini kayaknya masih usaha nih, masih berpikir bahwa saya yang salah, nggak bisa ngepasin masuk ke antara si jack sama konektornya itu. Jadi emang itu dia apa yang nanti mungkin bisa kalian alamin kalau pas lagi beli. Karena gini, misalnya oh ya udah kalau gitu beli aja wifi card yang udah dicolokin kabelnya. Nggak bisa, pasti akan lepas itu pas lagi pengiriman. Kalaupun misal dibebet, karena kan dia kabel kaku loh. Kabelnya tuh kaku banget. Bukan kayak kabel listrik biasa gitu atau kabel yang buat jumper gitu, itu lemas banget kan. Ini kaku. Jadi pas dia bebet pun pasti akan copot gitu, akan lepas. Kalaupun nggak lepas karena dia apa ketindih-tindih, misalnya dia kuat banget gitu ya, nggak lepas, pasti akan rusak gitu pas nyampe. Karena dia pasti akan merusak entah jack yang di kabelnya ataupun port yang di wifi cardnya itu. Itu dia. Nah, ini nih, jadi di akhir part 1 ini cuman masalah itu aja. Jadi nanti kita akan lihat. Ini karena kalau tadi saya mau terusin gitu semua, tapi akhirnya jadi panjang banget, jadi 2 jam lebih gitu ya. Jadi saya bagi-bagi aja biar lebih enak. Di part 1 ini cuman masalah baru suka dukanya untuk nambahin wifi card dan antena wifi gitu ya. Nah, nanti di part 2-nya baru kita pasang si heatsink untuk si NVMe sama si sodim heatsink untuk si sodimnya gitu ya, untuk memori gitu kan. Oke, sampai ketemu lagi di video part 2. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.